Lihat medayung semangat. Ya, baik, siap kita belajar firman Tuhan. Saya tetap berdua bersama Pastor Ramon. Nanti dia akan mengakhirinya. Ya, bagaimana di Jakarta? Aman? Jakarta, bagaimana Jakarta? Ya, kita bersyukur Tuhan sedang beracara hebat untuk Indonesia. Tuhan sedang berperkara dengan caranya yang susah dimengerti. Tapi kita tahu semua yang terbaik pasti yang terjadi untuk Indonesia. Karena Tuhan sangat sayang Indonesia. Kita nantikan demonstrasi kuasa Tuhan. Ya, kalau memang akan ada pemerintahan baru, kita nggak tahu bentuk bagaimana nanti. Ya, salah satu hal yang baik yang kita akan lihat supaya maling-maling uang rakyat itu bisa diubah, ya, diperbarui. Kita berharap begitu. Baik, kita belajar. Tema kita hari ini, kasih yang tidak egois. Sebetulnya tema ini unik. Kalau kita bicara kasih, itu pasti tidak egois. Kalau kita bicara egois, pasti kita nggak bisa bicara tentang kasih. Tapi tidak apa-apa, karena masih banyak yang bingung tentang kasih, tapi kok egois. Nah, mari kita lihat ayat yang pertama, Yesaya 58 ayat yang ke-10. Ada firman yang luar biasa. Envan, kenapa kamu sedih? Hidup masih muda, belum menikah, sedih lagi. Ayo ya, ini salah satu anak ini. Ayo, Yesaya 58 ayat yang ke-10. Yesaya 58 ayat yang ke-10. Belum, Phil? Siapa yang nayangkan? Oh ya, oke. Yesaya 58 ayat yang ke-10. Kasih yang tidak egois. Oke, kita melihat ini. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar, saya akan bahas kalimat pertama dulu dari beberapa terjemahan. Apabila kamu naik fil ayat, apabila kamu menyerahkan dirimu sepenuhnya kepada orang lapar dan memuaskan keinginan orang tertindas, oke. BS, berilah makan kepada orang lapar dan tolonglah orang-orang yang tertindas. Oke, MLT. Dan ketika engkau membawa jiwamu kepada yang lapar dan memuaskan jiwa yang sengsara, nah ini bentuk kasih. Ya, ini bentuk kasih. Kalau kamu berbuat begitu, maka kegelapan di sekitarmu akan menjadi seterang siang. Saudara, saya tidak menghakimi, tapi sejak saya mengenal firman ini berapa puluh tahun yang lalu, saya itu kaget. Ternyata untuk menghalau gelap dalam hidup kita. Maaf ya, lagi sekali saya tidak menghakimi, maka itu supaya nggak ada yang tertuduh. Saya percaya di sekitar kita pasti banyak yang menemukan saudara-saudara kita, maaf ya, hidupnya kok gelap terus. Maaf, diberi modal berapa saja, nggak pernah berhasil. Diberi kesempatan untuk maju, nggak pernah berhasil. Maaf ya, lagi saya tidak menghakimi. Saya percaya pasti ada di antara kita yang pernah menemukan saudara-saudara kita hidup dalam kegelapan yang betul-betul gelap. Kok rasanya bertahun-tahun gelap terus hidupnya. Keluarganya nggak pernah bahagia,
hidupnya nggak pernah merasa ringan, berat terus maaf. Ternyata ini salah satu dari sedikit ayat yang mengajarkan dan memberitahu kita bagaimana kita akan lepas dari kegelapan itu. Phil, kembalikan ke ayat ini ya. Terjemahan baru dulu. Ini luar biasa. Nah, dari beberapa terjemahan tadi, tidak kita temukan satu kalimat yang ada di terjemahan baru. Ternyata kita tidak sekedar menolong yang lapar, memberi makan yang lapar, kita nggak sekedar meringankan beban orang yang keberatan atau menolong orang yang susah, tidak. Nah ini tadi kita sudah baca beberapa terjemahan, ternyata kalimat yang ada di terjemahan baru ini nggak ada. Lihat yang terjemahan baru. Yesaya 58 ayat 10. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas. Ini loh jaminannya. Maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapan, kalau saya tambahkan, dan kegelapan yang mengganggu perjalanan hidupmu, maka kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Artinya ada cahaya. Ya, ini luar biasa. Nah, maaf. Saya percaya semua kita pasti sering ketemu orang yang kita lihat murah hati, suka berbagi, suka memberi. Saya percaya semua kita sering. Bahkan kalau ada bencana-bencana alam, ada apa, langsung datang donasi itu. Kami pernah di Nabire tahun 2004 bulan November mengalami gempa besar. 13 hari tanpa listrik. Tidak ada satupun penduduk Nabire itu bisa tinggal di rumah. Kami semua tinggal di tenda-tenda di depan rumah, di pinggir jalan, termasuk bupati, pejabat semua. Nah, bantuan banyak datang, saudara. Maaf, yang paling banyak itu mie instan. Aduh, sampai enak-enak ngelihatnya mie instan itu, maaf loh. Saya percaya semua kita sering mendapat himbauan. Saudara, mari kita kumpulkan pakaian bekas pakai, pakaian layak pakai. Banyaklah, banyak. Ternyata, maaf, ukuran yang Tuhan minta kepada kita kalau kita mengasihi orang lapar, orang susah, ukurannya adalah seperti yang kita inginkan sendiri. Dan ini luar biasa. Coba kita renungkan. Kalau semua kita murid-murid Tuhan Yesus, anak-anak Bapa di surga, menyatakan kasih, bukan yang asal, tetapi kriterianya ya ada sebuah kondisi seperti yang kita inginkan sendiri. Maaf, saya percaya semua kita setuju karena itu dianggap kewajaran dalam dunia kita. Maaf ya, kita suka berbagi makanan. Kita lihat di lemari es rumah kita lihat di lemari persediaan makanan kita. Maaf loh saudara, jangan tersinggung. Saya percaya semua kita akan setuju kalau kita pilih yang mau expired, pilih yang mau kadaluarsa. Maaf loh ya, wajar itu.
Bahkan tidak sedikit di antara kita suka bagi-bagi. Justru dicari yang sudah kadaluarsa. Maaf. Beri pakaian layak pakai. Saudara, saya sering berbagi pakaian layak pakai. Sering. Enggak salah. Tapi saya imbangi dengan pakaian-pakaian baru. Oh, ada yang komen, ibu-ibu jangan tersinggung. Saya nggak ngomong ibu-ibu lo ya. Itu yang ngomong tadi yang diisu. Saudara, maka itu ayo kita periksa kasih kita bagaimana. Ayo. Jadi ayat ini luar biasa. Jadi kalau ada yang tanya, apa itu kasih yang tidak egois? Kalau kita dengar kata kasih, pasti kita langsung mikir berbagi. Ternyata ada kriteria dari kerajaan surga, ada kondisi, ada persyaratan. Kalau kita ingin berbagi, khususnya pada orang lapar, ya orang susah, ukurannya adalah seperti yang kita ingin. Maaf. Saya suka bergurau. Wah, orang pelit kalau dengar kalimat ini senang sekali. Loh kenapa? Orang pelit itu untuk dirinya sendiri. Jarang mau yang baik. Ada toh orang pelit seperti itu. Maka itu ketika ada orang kaya, lalu ditegur, kamu tuh kaya banyak duit. Kok memberi orang dengan model seperti itu? Nah kalau pakai ayat ini, maka si pelit berkata, loh aku memang kebiasaan begitu. Aku tuh hampir gak pernah beli barang baru. Aku belinya yang di toko-toko second hand atau yang barang bekas. Ya repot kalau begitu, maaf ya saudara. Maka itu ayo kita tanyakan. Kapan terakhir kali kita berbagi pada orang yang perlu dengan kriteria, dengan ukuran seperti yang saya inginkan sendiri? Ini hukum yang luar biasa. Coba kita lihat ini, Roma 8:32. Bagaimana cara Papa memberi kepada kita? Woi Esra, kamu ada, puji Tuhan. Roma 8:32. Inilah kasih Papa kepada kita, bajingan-bajingan, penjahat-penjahat ini. Iya, Papa di surga yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Cuma satu loh saudara, cuma satu anaknya. Tetapi yang menyerahkan anak satu-satunya itu bagi kita semua. Wah, terjemahan yang lain. Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya cuma satu-satunya bagi kita semua. PIS. Woi, David Ciloy, saya sampai Jakarta. Puji Tuhan, makasih anak. Kamu jadi berkat di Nabire. Ada berapa pejabat yang komen ke Papa. Apa yang David ajarkan luar biasa. Woi, terima kasih, next time balik lagi. Anaknya sendiri tidak disayangkannya. PS Roma 8:32. Melainkan diserahkannya untuk kepentingan kita. Wish, TSI. Ya. Buktinya Tuhan tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkan dia untuk menderita
dan dikorbankan demi menyelamatkan kita. Wah, kalau kita bandingkan dengan Yesaya 58 ayat 10 tadi, saudara. Contoh, kalau saya memberi sesuatu kepada siapa saja, khususnya orang lapar, orang susah, seperti yang saya inginkan sendiri, saya kan masih punya yang lain. Ya toh, maaf, saya masih punya beberapa yang baik-baik. Nah, ini Bapa kita di surga. Waktu memberikan Yesus Kristus Tuhan, ingat loh, dia nggak punya lagi. Setelah dia berikan Yesus Kristus Tuhan, anak tunggalnya itu, dia nggak punya lagi yang lain. Ya cuma itu. Wih, ini luar biasa. Nah, inilah kasih yang tidak egois. Saya lanjutkan TSI-nya. Kalau Tuhan rela memberikan anaknya yang terkasih, tentulah dia akan tetap berbaik hati kepada kita. Wow. Dan memberikan semua hal lain yang sudah dijanjikannya kepada kita. Saudara mau ngomong apa? Kalau Bapa kita di surga sedemikian rupa kasihnya kepada kita. Saya ulangi ya TSI. Buktinya, Tuhan tidak menyayangkan anaknya sendiri. Cuma satu loh. Kalau saya atau saudara bisa berbagi kepada orang-orang dengan yang terbaik seperti yang kita inginkan, itu kan gak habis, masih ada yang lain. Tapi waktu Bapa memberikan Yesus, habis, gak punya lagi yang lain dia. Saya ulangi, buktinya Tuhan tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkan dia untuk menderita dan dikorbankan demi menyelamatkan kita. Kalau Tuhan rela memberikan anaknya yang terkasih, tentulah dia akan tetap berbaik hati kepada kita dan memberikan semua hal lain. Terima kasih yang sudah dijanjikannya kepada kita. Suatu hari, saudara, berapa tahun yang lalu, ini kesaksian. Ada satu keluarga yang sangat kaya menikahkan anaknya bukan di Indonesia tapi di Eropa. Nah, saya yang diminta untuk memberkati. Dalam rombongan itu saya nggak begitu tahu ya siapa yang diajak. Dalam rombongan itu saya melihat ada seseorang yang sangat polos, sangat tulus, itu ya. Nah, tiba-tiba saya itu tergerak, tanya kepada keluarga ini, dia itu siapa? Oh, sebetulnya masih family jauh dari suami saya. Oh ya, kenapa? Saya cuma tanya, itu anak luar biasa, betul. Dia itu yatim piatu, yang kami sudah anggap seperti keluarga sendiri. Jadi banyak urusan rumah, urusan macam kami serahkan ke dia. Puji Tuhan, anaknya masih cukup muda, hampir 30-an. Nah, maaf ya saya cerita, dibelikan tiket bisnis kelas. Lumayan itu, ya sekian belas jam terbang. Saudara, saya dekati saudara kita itu. Tapi saya ngomong dulu kepada yang ngajak saya. Boleh nggak saya tukarkan tiket saya untuk dia yang pakai? Loh, kaget mereka. Kami ini berkati Koden supaya Koden tuh nggak capek naik ekonomi. Karena cuma sebentar di sana.
Terus saya bilang, saya itu istirahat bukan karena kursinya, dia tertawa. Bukan karena tempatnya. Saya itu bisa istirahat karena hati saya, karena pikiran saya. Maksudnya bagaimana? Nah, dia kan yatim piatu, ya pasti dia belum pernah naik bisnis kelas. Memang dia belum pernah. Sudahlah, izinkan saya untuk berbagi supaya dia nikmati. Wah, perundingan cukup alot. Ya puji Tuhan, akhirnya menang saya. Mereka yang kalah. Lalu mereka bilang kepada saudara itu loh, Koden baik hati, nukarkan tiket wing ekonomi, kamu naik bisnis kelas. Kagetan itu, enggak, saya enggak mau. Saya enggak biasa, gini gitu. Oh, macam-macam. Wajar saudara, dia kaku kiko. Pokoknya saya paksa dan warga ini pun menjelaskan sudahlah. Maaf, ada satu kalimat yang keluar karena saya kenal baik warga ini. Memang gitu hati Koden. Dia ingin berbagi. Saudara sampai di tujuan, orang ini nangis. Waduh, seperti itu bisnis kelas. Dan ini pertama kali. Terima kasih ya Pak Daniel untuk itu. Saya guyon. Nanti kalau pulang jangan minta lagi ya. Karena saya diberikan ekonomi. Dia jadi tertawa saudara. Tapi ini sebuah contoh. Ayo. Wah saudara ini bisa cerita. Nah inilah bukti. Saudara. Papa di surga hanya punya Tuhan Yesus. Enggak punya siapa-siapa lagi. Jadi kalau kita baca di Roma 8:32, lalu dia bisa berkata, masa aku sebagai papa kalian enggak bisa memberikan yang lain di luar Yesus. Yesus saja yang segala-galanya milik aku beri kepada kamu. Wih, saudara, ngerti enggak hati papa di surga? Maka itu salah satu hal yang menyakitkan hati papa. Bukan karena kita nggak doa pagi, nggak doa malam, nggak doa puasa. Bukan karena kita nggak ini, nggak itu. Tolong catat. Hal yang paling menyakitkan hati papa. Kalau kita meragukan kasihnya. Coba dengar ini. Kalau papa sudah berani memberi Yesus yang satu-satunya dan segala-galanya, dan setelah dia papa berikan Yesus kepada kita, dia itu nggak punya apa-apa lagi, nggak punya siapa-siapa lagi. Lalu kita merendahkan dia, kita menghina dia, ketika kita khawatir nggak bisa makan, nggak bisa hidup, nggak bisa ini. Itu kan penghinaan betul-betul. Tolong catat. Ayolah. Kita sadar. Terima kasih. Siapa ini, Gali atau Filipus yang pilih tema ini? Kasih yang tidak egois. Kita lanjut ke 2 Korintus 8 ayat 9. 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Terima kasih. 2 Korintus, bukan 1 Korintus. 2 Korintus. Korintus, bukan ayat. 8 ayat 9 ini loh. Jadi setelah Tuhan Yesus yang satu-satunya milik Papa, dan setelah Papa memberikan Yesus kepada kita para penjahat dan para bajingan ini, jangan tersinggung ya. Kalau saudara nggak mau sebutnya, kita kan mantan lah, mantan bajingan, mantan penjahat, oke? Dan dikasih, disayangi seperti ini. Maka itu saudara, berkali-kali saya mengajar salah satu bukti
Kalau kita sudah bisa menikmati pengampunan yang luar biasa ini, yang seharusnya saudara dan saya tidak layak untuk mendapat semua anugerah itu. Dan kita mendapatkannya. Ini yang saya katakan. Satu-satunya tanda bahwa saudara dan saya sudah menerima pengampunan yang seharusnya tidak layak untuk kita. Catat, satu-satunya tanda cuma satu. Pasti kita nggak bisa pelit untuk siapa saja. Karena yang Papa beri buat kita itu luar biasa. Why, David Siloy komen, wow, that is so true. Yang menyakitkan hati Papa adalah kalau kita meragukan kasihnya. Betul. Wah, oke Rondi, nanti kakek doakan ya, ayahmu sakit. Nah lihat sekarang, setelah Yesus yang satu-satunya milik Papa, dan dia berikan kepada kita, setelah Papa memberikan Yesus kepada kita, dia nggak punya apa-apa lagi. Setelah Tuhan Yesus sampai ke dunia, dia melakukan hal yang sama. Ini luar biasa. Jadi istilahnya antara Papa dengan anaknya sama dalam konsep kasih yang tidak egois itu. Dengar ini, 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu, karena kita, menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Sebelum saya baca terjemahan yang lain, saya berikan kalimat begini. Jadi saudara, kasih yang tidak egois itu, mudah-mudahan gak ada orang pelit yang ikut dengar ini. Karena kalau ada orang pelit ikut dengar ini, aduh bisa-bisa stroke dia. Maaf. Kenapa? Maaf. Ternyata konsep Tuhan Yesus memberi itu adalah memberi sampai miskin. Tahu artinya? Kalau memberi sampai miskin, berarti saldonya pun sudah nggak ada lagi. Wow. Coba renungkan ini. Saya lupa tahun berapa. Di suatu gereja besar saya diundang. Judulnya adalah memberi. Nah, terus saya uraikan ayat ini. Ternyata ada beberapa orang, kok kami nggak pernah dengar ya, ada pengkhotbah menguraikan ayat sejelas Koden menguraikan. Maaf, jangan saudara menilai macam-macam. Saya cuma berkata, hamba Tuhan yang belum pernah memberi sampai miskin, nggak mungkin berani khotbahkan ayat ini. Karena dia belum mengalami. Kaget mereka. Dan ini sungguh-sungguh luar biasa. Oke, nggak usah dibahas. Nanti malah banyak yang sakit hati. Kita lanjutkan saja. TSI-nya, Phil. Maaf ini ya. Ini keren loh saudara. Keren. TSI. Sebab kalian tahu teladan kebaikan hati Tuhan kita Kristus Yesus. Dia yang sangat kaya sudah rela menjadi miskin demi menyelamatkan kita. Bahkan dia menjadi orang yang paling miskin supaya kita menerima semua kekayaan rohaninya. Wow. Ini ada yang komen dari Lembang.
Pak Daniel suka memberi sampai miskin, sampai saldonya selalu kosong. Puji Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, karena saya nggak takut. Wah, ada komen ini dari Kelapa Gading. Itu tamparan keras, terutama untuk gereja-gereja yang besar. Oke, saudara, lagi sekali. Kalau saudara belum bisa ngikuti, jangan tertuduh. Jangan. Anak-anak saya, istri saya itu jadi saksi. Ayat ini saya sudah hidupi lama. Serius. Maka itu saya nggak pernah takut kekurangan. Nah, ini ilustrasinya ya, ilustrasinya. Oke, Phil bisa keluar dulu, nanti balik lagi. Misalnya saudara dan saya hari ini adalah rombongan orang miskin yang pertama berjumpa dengan Tuhan Yesus. Jumlahnya berapa orang saya nggak sebut. Pokoknya kita ini rombongan orang miskin yang pertama berjumpa Yesus. Mau 10.000, mau 2 juta, terserah. Pokoknya kita ini rombongan miskin yang pertama. Begitu Tuhan Yesus bertemu kita, langsung dia beri semua yang dia ada sampai dia miskin. Pasti kaget. Loh, Tuhan Yesus pernah miskin? Pernah. Ini ayatnya. Nah, ini loh, dengar baik-baik ya. Karena dia Tuhan, ya, apa sih arti Tuhan? Sumber segala sesuatu. Karena dia Tuhan, baru miskin sebentar, nggak lama dia kaya lagi. Nah, pasti kita senang semua kalau dengar kaya lagi. Nah, baru kaya sebentar, muncul rombongan miskin yang kedua. Entah jumlahnya berapa, kita nggak tahu. Begitu Tuhan Yesus yang baru jadi kaya, belum lama, bertemu rombongan miskin yang kedua. Hal yang sama dia kerjakan seperti dia kerjakan ketemu kita, rombongan miskin yang pertama. Jadi Tuhan Yesus langsung miskin lagi. Saya ulangi. Karena dia Tuhan, enggak lama dia kaya lagi. Baru kaya sebentar, muncul rombongan miskin ketiga. Oke, saya enggak lanjutkan, nanti enggak khotbah. Nah, saya putus di sini, dengar ya. Nah, kembali ke kita, rombongan miskin yang pertama. Kita jadi apa? Apa salah jawab? Kita jadi apa? Masa lupa sih? Ayo, saya nggak mau ngomong sebelum suara tulis. Ayo, saya mau tahu. Rombongan miskin yang pertama, begitu ketemu Yesus yang kaya. Oh iya betul, dari LPP Mamuju. Kaya, betul. Kita adalah mantan orang miskin. Dan kita menjadi OKB. Orang kaya baru, orang-orang kaya lama. Wih, hebat. Dengar ya, dengar. Tolong jawab pertanyaan saya. Kita ini lebih mudah ketemu orang miskin atau ketemu orang kaya? Tolong jawab dong. Saya tunggu mana jawabannya. Iya, yang betul ketemu orang miskin lebih gampang. Betul, ketemu orang miskin. Iya, orang kaya itu kalau ketemu model-model kita begini, itu alergi. Maaf ya, jangan tersinggung. Ya, karena memang kesalahan kita sih. Seperti ya itu, ada yang komen. Bertemu orang miskin itu lebih gampang, lebih banyak. Maaf. Nah, apa yang kita buat mantan rombongan miskin yang pertama dan jadi orang kaya baru
Setelah kita jadi orang kaya baru menikmati kekayaan. Ketemu orang-orang miskin. Ayo teruskan. Maka kita langsung mendadak miskin. Karena kita memberi sampai miskin. Haleluya. Loh kok haleluya? Ya haleluya. Jangan takut saudara. Karena kita sudah bersatu dengan sumbernya. Oh, ada yang komen ini bagus ini sebentar. Siapa ini? Oh, dari Palembang. Ketemu orang kaya yang pura-pura miskin. Ampun itu. Oke, dengar ya. Karena kita sudah bersatu dengan sumbernya. Ngerti maksudnya? Jadi baru miskin sebentar, saudara. Kita pasti kaya lagi. Lah pasti senang ini. Kok dengar begitu? Pasti itu. Hal yang sama terjadi. Mantan rombongan miskin kedua, ingat tadi. Dan ada mantan rombongan miskin ketiga. Dan seterusnya. Saudara, saya mau jawab. Ketika Roh Kudus mengajar saya ini. Aduh, saya itu menangis gak berhenti-berhenti. Tahu Roh Kudus tanya. Jadi Daniel, kapan aku dan kalian semua berhenti dari kaya miskin, miskin kaya, kaya miskin, miskin kaya, miskin kaya, miskin kaya, miskin kaya. Kapan berhentinya? Dengar jawaban Tuhan. Itu luar biasa. Setelah di dunia ini nggak ada orang miskin lagi. Hebat nggak ayat ini? Saudara dan Tuhan Yesus dan kita tidak akan kaya miskin. Lalu kaya lagi, nggak lama miskin lagi, nggak lama kaya lagi, nggak lama miskin lagi. Akan stop. Kalau di dunia nggak ada orang miskin lagi. Ada yang tanya 2 Korintus 8 ayat 9. Hebat ya. Ini loh. Nah sekarang kita akan cari saudara. Bagaimana kondisi saudara-saudara kita di Makedonia yang Paulus tulis di 2 Korintus 8 ini. Kita lihat 2 Korintus 8 ayat 1. Ini intermezzo saja. Kalau ada yang nggak suka dengan khotbah ini, jangan salahkan saya. Salahkan Gali karena dia milih tema ini. Saya cuma meneruskan. Gali atau Filipus ini yang lihat ini ya. Judulnya menarik. Pelayanan kasih. 2 Korintus 8 ayat 1. Biasanya orang kaya acting miskin lebih apa ini. Oke. Biasanya orang kaya acting miskin lebih rendah hati daripada orang miskin berakting kaya. Oh, kebalik. Orang kaya berakting miskin itu luar biasa pinternya. Tapi kalau orang miskin berakting kaya, lucu jadinya. Setuju gak saudara? Susah loh. Lebih mudah orang kaya berakting miskin daripada orang miskin berakting kaya. Loh betul tidak? Kenapa orang kaya mudah berakting miskin? Karena pernah miskin semua. Tapi orang miskin yang gak pernah kaya, suruh acting kaya, jadi lucu. Maaf. Oke, kita lihat. Ayat 1. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Apa itu? Mereka ngalami apa? Luar biasa saudara pengalaman mereka. Lihat ini.
selagi dicobai dengan berat. Ayo, mendengar kata dicobai dengan berat. Jujur, tolong jawab, mikir apa? Ayo dong, mendengar kalimat dicobai dengan berat. Tolong jawab, kepikir apa? Nggak enak. Ya, nggak. Belum selesai. Dalam pelbagai penderitaan. Berarti lebih dari satu itu. Kalau pelbagai. Aduh. Ini ada aktor yang barusan main film Gereja Setan itu komen. Mana tadi? Orang yang takut dipalakin sama orang kaya, takut dipalakin sama orang miskin. Oke ya. Saudara, kita keluarkan dua kondisi saudara-saudara kita di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Aduh. Kalau istilah Indonesia sudah jatuh ketimpa tangga, tangganya tangga besi. Oke. Sukacita mereka meluap. Ini kan gak masuk akal. Dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Kok sukacita meluap itu bagaimana? Tapi ini firman. Mereka ngalami itu. Oh, ada yang komen. Saya gak kenal siapa. Suatu anugerah Tuhan. Pakai hidup ini, walaupun hidup pas-pasan, hidup dipakai untuk jadi berkat. Puji Tuhan, ini kesaksian hebat. Saya nggak tahu siapa ini ya. Ya, berarti kita anak Tuhan itu kaya, betul, kaya hati, murah hati. Saya lanjutkan. Kondisi ketiga belum selesai. Lagi sekali kondisi mereka pertama dicobai dengan berat, kedua dalam berbagai penderitaan. Lalu kondisi ketiga ini lebih gila. Dan meskipun mereka sangat miskin. Sangat miskin. Satu kali, saya ini suka diskusi dengan anak-anak saya. Sudah cukup lama, lebih dari 30 tahun yang lalu. Ayat ini saya ajak anak-anak saya diskusi. Nah, salah satu itu lulusan pendidikan guru sejarah. Itu yang jawabannya tepat. Jadi saya tanya mereka gini, tolong berikan Papa ini definisi supaya kalau ngajar itu enak. Apa bedanya miskin dan sangat miskin? Terus terang saya punya banyak pemikiran tapi belum ketemu yang klik gitu loh. Wah, kami diskusi agak panjang. Sampai anak saya yang guru sejarah itu bilang, Pap begini. Miskin itu nggak punya apa-apa. Lalu kalau sangat miskin apa-apa nggak punya. Betul juga. Coba renungkan. Miskin nggak punya apa-apa. Tapi kalau sangat miskin apa-apa nggak punya. Tapi lihat firman Tuhan ini. Bagaimana kondisi saudara-saudara kita. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Coba terjemahan lain, Phil, ayat 2 ini. Tolong kami, Papa, untuk tema ini jadi bagian hidup kami. Enggak susah, nak. Ini anak saya dari Siantar bilang susah. Tidak. Ayat ini. Bahwa dalam banyaknya ujian penderitaan, kelimpahan sukacita, dan besarnya kemiskinan mereka, telah berkelimpahan dalam kekayaan ketulusan hati mereka. BIS atau terjemahan lama dulu ya. Sedang mereka itu di dalam pencobaan yang sangat susah. Maka kesukaan mereka itu beserta dengan kepapaannya, kemiskinannya yang amat sangat telah mencurahkan kemurahan mereka itu yang berlebih-lebih. PS, mereka sudah diuji
dengan kesukaran-kesukaran yang berat. Tetapi di tengah-tengah kesukaran-kesukaran itu mereka bergembira dan sangat murah hati dalam memberikan sumbangan. Bagaimana ini? Untuk menolong orang lain. Meskipun mereka miskin sekali. TSI. Mereka sedang diuji dengan banyak penderitaan. Tetapi karena kebaikan hati Tuhan itu, sukacita mereka melimpah. Sehingga mereka memberi bantuan dana dengan begitu murah hati. Padahal mereka sangat miskin. Tetapi kaya dalam hal memberi. Tolong kami Tuhan. Nah, ini Gali atau Filipus yang pilih tema ini? Saya, Pak. Oke, silakan Gali, kamu ceritakan supaya kami tahu. Apa alasanmu pilih tema ini? Ya, terima kasih, Pak. Tema ini saya pilih bertujuan ya, agar saya dan saudara, kita semua belajar untuk memiliki kasih yang tidak egois. Memiliki kasih yang tulus, tanpa pengharapan, tanpa imbalan, atau mencari keuntungan pribadi. Gitu. Ya, betapa seringnya ya kita menjumpai banyak orang yang memiliki kasih, tapi kasihnya itu bulus, bukan tulus ya. Kasih yang Bulus. bulus, Bagus istilahmu. memiliki kasih yang bulus. Karena Iya. ya mereka mengharapkan imbalan, mengharapkan sesuatu, bahkan itu menguntungkan dirinya pribadi, begitu ya. Bahkan yang lebih menakutkan yaitu digunakan untuk menutupi kebobrokan manusianya itu sendiri. Agar manusia itu sendiri terlihat baik, terlihat memberi kasih, bahkan memiliki apa ya, dilihat mata orang tua. Oh, ini luar biasa nih orang nih, gitu. Ya, jadi kenapa saya memilih tema itu, ya agar kita belajar untuk memiliki kasih yang tidak egois, tulus dan murni, dan tidak mengharapkan imbalan dan tanpa syarat. Gitu. Jadi ya jika kita memiliki hal tersebut, dampaknya mungkin cukup besar ya. Dampaknya cukup besar, mungkin kehidupan kita ini bisa menjadi berkat, membawa damai, membawa kebahagiaan, membangun relasi atau hubungan, dan bisa menginspirasi banyak orang ya, menginspirasi banyak. Jadi, yuk saudara-saudaraku yang ada di lapas Rutan, mari kita sama-sama belajar bagaimana kita untuk memiliki kasih yang tidak egois. Ya, begitu Papi, Tuhan berkati. Puji Tuhan, ini ada komen dari Nabiri. Sangat miskin itu berada di bawah garis kemiskinan. Sedang miskin itu sejajaran garis kemiskinan. Oke, kita lanjutkan sekarang ya. Untuk belajar lagi. Nah, sebelum nanti Pastor Ramon akan menambahkan. Oke, baik. Jadi saudara, jangan kita merasa rugi kalau kita bisa berbagi. Itu anugerah Tuhan. Maaf ya, maaf. Satu kali, ada salah satu gereja di luar negeri. Itu mengundang saya. Temanya giving, memberi. Nah, mereka kaget. Memberi yang saya suruh Tuhan sampaikan, itu konsep yang jarang orang tahu. Memberi itu artinya membuang. Nah, aneh bukan? Saya juga pertama, memberi kok membuang? Iya. Yaitu tadi yang Gale, makasih Gale Papi diingatkan. Segala sesuatu yang kita buang, itu beda dengan investasi. Ngerti? Investasi itu menanam. Jadi kalau saudara dan saya punya konsep memberi, tapi dalam bentuk menanam modal atau investasi, berarti kita ingin berharap dapat lagi. Maaf. Dan itu khotbah-khotbah perpuluhan di mimbar-mimbar gereja. Sepertinya Tuhan itu debt collector. Ampuni kami Tuhan.
Ayo saudara, kita memberi. Jangan takut memberi. Nanti Tuhan pasti memberi. Nah, itu investasi. Tapi kalau memberi itu membuang, masa sih kalau kita sudah buang di sampah, tunggu, wih, besok aku dapat berlian dari tempat sampah ini, ngawur. Ayo, jadi kasih tidak egois itu membuang, bukan investasi. Ini nak sini, bukan membuang, ya, bukan investasi, ya, tapi entah mana lebih panjang. Kamu pindah situ enggak apa-apa, enggak kelihatan. Oke ya, saya ulangi lagi. Jadi kalau kita memberi itu membuang, saudara, bukan invest. Maka itu kita nggak usah takut. Kalau buang ya jangan harap balik dong. Sudah buang kok, harap balik bagaimana? Keren ya Papa kita di surga. Wih, luar biasa. Maka itu siapapun yang memberi, itu artinya membuang. Jangan harap balik. Haleluya. Ramon cepat, ayo. Ah, ini Pastor Ramon. Apa? Shalom semuanya. Kok pelan suaranya? Shalom, gitu loh Shalom. Shalom. Gitu. Saudara diberkati. Amin. Shalom, Pastor Ramon. Shalom. Dua-dua. Ini semua. Oke. Shalom. Itu Pak Nelson Sembiring. Menjua-jua. Jojoa, Pastor Ramon, semangat terus. Mantap. Shalom Pak. Wah, ngeliat Anda semangat jadi lebih semangat lagi ya. Kita akhiri dengan 2 Korintus pasal yang ke-8, saudara. Ya. Nyambungin yang tadi yang Makedonia. Menarik ya. Tema yang senang kita dengar sebetulnya, tapi kadang sangat susah dipraktikkan. Saya tambahkan sedikit sebelum kita selesai untuk mengencourage kita lebih memberi lagi, lebih bisa menjadi berkat lagi, ya. Dan menurut saya sih nggak ada yang paling nyata menyatakan kasih Tuhan dalam hidup ini selain memberikan apa yang kita punya. Kadang-kadang dalam teladan contoh yang ekstrim sehingga orang sadar, wah, Kristus betul-betul ada di tengah-tengah kehidupan kita. Betul ya? Yuk, 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke 12 ya sampai ayat yang ke-15. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Ya, jadi kalau memberi, saudara nggak perlu menghayal dulu, saudara. Wah, nanti kalau penghasilan saya 200 juta sebulan, saya janji deh Tuhan saya balikin 20 juta. Ya, percuma yang kayak begitu. Karena niat memberinya bukan apa yang ada pada kita. Pemberian itu akan diterima seandainya kita memberi berdasarkan apa yang ada pada kita. Percaya nggak? Setiap kita sesusah-susahnya, tadi contohnya bagus yang di Makedonia, dan ini masih menjadi sambungannya, saudara. Sesusah-susahnya kita, tetap kita masih bisa memberi kepada orang lain. Setuju? Ya, setuju? Mungkin nggak selalu uang, karena kadang-kadang benar-benar nggak punya sama sekali, tapi tetap masih ada yang bisa kita bagikan. Oke? Pemberian kamu akan rela diterima kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, ya, yang Anda punya, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jadi nggak ada gunanya kita menghayal-hayal tentang memberi. Yang Tuhan minta adalah apa yang memang ada pada kita. Berarti yang kita punya ini bisa dibagikan. Oke? Yang dia percayakan tuh bisa dibagikan. Perhatikan ayat 13. Sebab kamu dibebani.
Oke, kamu dibebani bukan supaya orang-orang lain mendapat keringanan. Nah, ini yang kadang kita nggak mengerti, saudara. Ya boleh sih tolong orang, aduh kasihan ya, dia bener-bener nggak bisa bayar, dia nggak bisa ini. Oke, itu satu sisi. Tapi ada sisi lain yang kita akan bahas sebelum kita tutup acara kita bersama. Kamu dibebani, kamu diberikan tanggung jawab, kamu diminta untuk memberi, bukan sekedar supaya hidup orang itu akan lebih gampang gara-gara kamu tolong, ya. Oke. Nah, kenyataannya kalau Anda tolong orang, saudara, misalnya si A nggak punya uang, saya punya uangnya. Yang dia butuhkan hanya 50.000, saya punya 200.000, ya. Gak ada salahnya saya bagi 50.000. Oke, udah lahir baru bisa memberi. Ya, oh bisa ya. Sekian saya bagi, ya. Pada kenyataannya dalam hidup realnya orang ini lebih gampang nggak hidupnya? Lebih ringan nggak? Lebih ringan pasti ya. Aduh, puji Tuhan. Kurang 50.000. Dikasih 50.000, cukup sekarang. Anakku bisa sekolah kembali. Kan gitu ya. Kenyataannya hidupnya menjadi ringan. Kenyataannya pemberian kita yang 50.000 tadi itu menaikkan syukur kepada Tuhan. Untung ya ada saudara seiman yang mau tolong kita. Udah dengar pengajarannya Papa Den, udah dengar Zoom meeting hari Jumat ini, dia mau tolong kita. Wah, hidup kita ringan sedikit yang susah. Tapi tidak hanya sampai sana saja. Ternyata filosofi kebenaran memberi, saudara, ya, bukan hanya sampai situ saja. Ternyata ada hal lain, alasan yang lebih nyata kenapa Tuhan mau kita belajar memberi. Lihat ya, kamu dibebani, kamu diberikan tanggung jawab, kamu diajar memberi, bukan sekedar supaya orang-orang lain mendapat keringanan. Ya, tapi apa? Supaya ada keseimbangan. Saudara sadar gak? Ketidakseimbangan adalah penyakit sosial yang paling mengerikan, betul gak? Setuju kalau saya bilang kenapa orang berdemo hari-hari ini di bangsa kita? Anda setuju kenapa orang berdemo hari-hari ini? Setuju gak kalau akar masalahnya adalah ketidakadaan keseimbangan penghasilan? Betul? Kejomplangan, benar ya? Kalau Anda pernah ke Dubai misalnya, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, ternyata beneran ada, saudara, mobil mewah yang pintunya cuma 2, yang tipis. Itu belinya aja ya mungkin kita kalau patungan seumur hidup juga belum tentu kebeli. Ya, dia udah kebeli, masih dicat emas lagi, saudara. Rodanya masih diganti lagi dengan yang lebih mahal. Satu roda itu saja bisa kasih makan dan menghidupi dan nyekolahin berapa orang itu, coba. Setuju ya? Ketidakseimbangan ini yang membuat negeri ini demo. Yang membuat orang kepahitan, saudara. Yang membuat orang itu terluka dengan orang yang kelihatannya lebih kaya dari dia. Kenapa? Karena nggak seimbang. Gitu. Yang kaya benar kaya dan benar tidak mau membagi, nggak mau menyamakan semuanya, menyeimbangkan semuanya. Ya. Ternyata 2 Korintus 8 ini mengajarkan kita memberi bukan sekedar meringankan beban, tapi ada prinsip yang lebih dalam, yaitu apa? Supaya hidup ini, saudara, balance, seimbang. Kenapa hidup ini harus seimbang? Saya beritahu rahasia selanjutnya. Ayo kita sharekan lebih lanjut ya. Yang orang jarang sadar. Ya. Ayat 14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu. Kenapa Paulus meminta
kepada jemaat Korintus itu lebih tega, lebih eksplisit, lebih jelas. Kenapa? Gampang. Mereka ini pasti jemaat yang duitnya banyak, saudara. Udah pasti. Ya. Maka sekarang, ya betul ya, kelebihan kamu itu cukupin kekurangan mereka. Hai Korintus, dalam soal uang, kamu tuh punya banyak. Ayo, potong sedikit. Siarkan. Agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu. One day, suatu hari, mungkin saja kamu butuh apa yang Makedonia punya. Apa yang orang-orang kudus punya, yang kamu nggak punya. Supaya ada keseimbangan. Lihat ayat 15 dan kita akan selesai, saudara. Bertahan bersama-sama dengan saya 4 menit ya, 3 atau 4 menit lagi. Seperti ada tertulis, orang yang ngumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang ngumpulin sedikit tidak kekurangan. Lihat ya, lihat nih ya. Saya balik ya supaya lebih gampang dimengerti. Sama aja kan, gak mengubah firman ya, sama. Seperti ada tertulis, orang yang ngumpulin sedikit tidak kekurangan, berarti ya, orang yang ngumpulin sedikit tidak kekurangan. Kenapa? Karena yang kumpulin banyak diajar memberi. Berarti kekurangan itu jelek apa enggak? Orang yang ngumpulin sedikit tidak kekurangan. Berarti kekurangan itu jelek apa enggak? Jelek, setuju? Kita lawan kekurangan dengan cara apa? Yang lebih dimintai tolong supaya seimbang. Jadi yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Berarti kekurangan itu jelek, betul dong? Setuju gak? Setiap kita ini berperang dalam hidup kita. Kerja, jualan online, ya. Saudara, amit-amit jangan khotbah untuk jualan, ya. Setuju gak? Kekurangan itu jelek. Kita berjuang mati-matian supaya hidup ini kalau bisa jangan sampai ngalamin kekurangan. Betul gak? Kita berjuang gak untuk hal itu? Berjuang ya? Ya. Setiap hari Anda kerja, ada demo, Anda terobos di kuitang. Supaya apa? Supaya gajinya gak dipotong. Biar gak kekurangan. Berarti semua kita takut akan kekurangan. Kita gak mau kurang. Saudara. Saldo kita cek, loh kok tiba-tiba kepotong apa ini ya? Kalau bertambah kita seneng, supaya apa? Gak kurang, kita gak mau kekurangan. Alkitab berkata, iya betul, orang yang ngumpulin sedikit tidak kekurangan, karena kekurangan itu menjadi musuh setiap kita. Tapi musuh dalam hidup ini bukan cuma kekurangan. Ternyata ayatnya belum selesai. Orang yang mengumpulkan banyak tidak apa? Pak Filipus bisa balik lagi? Maaf ya. Orang yang mengumpulkan banyak juga tidak kelebihan. Tuh. Setuju nggak saudara? Baik kelebihan maupun kekurangan adalah hal yang sama-sama dicegah oleh Rasul Paulus lewat ayat ini. Betul? Ya. Orang yang ngumpulin banyak tidak kelebihan. Berarti kelebihan itu hal baik atau tidak? Dua-duanya sama-sama tidak baik. Bedanya apa? Ketika kelebihan rasanya lebih enak aja. Padahal sama-sama tidak baik. Ya. Saudara sadar nggak? Penyakit pembunuh nomor 1, 2, 3 di dunia yang merenggut nyawa paling banyak orang di muka bumi ini. Ada yang boleh bantu saya? Apa aja? Penyakit mematikan apa aja? 1, 2, 3 apa aja kira-kira? Jantung? Betul ya? Kanker? Darah tinggi? Setuju ya? Anda bisa baca datanya nanti. Gula? Kelebihan pikiran. Iya benar, kelebihan pikiran bikin orang mati. Betul. Ya? Setuju? Saudara? Kelebihan berat badan, Pak.
kelebihan berat badan, obesitas karena kebanyakan makan, ya. Ternyata penyakit yang membunuh orang di level 1, 2, 3, 4 bahkan, ya. Itu penyakit-penyakit tertentu yang hanya bisa diidap oleh orang yang kelebihan atau tidak balance. Benar gak? Setuju gak? Ya, kekurangan berbahaya, tapi kelebihan pun juga bahaya. Makanya dua-duanya dicegah supaya nggak terjadi. Yang duitnya banyak, ayo memberi. Supaya apa? Supaya kamu nggak kelebihan. Yang sedikit, ayo dibantu. Supaya apa? Supaya dia nggak kekurangan. Akhirnya ketemu. Goalnya apa? Balance. Balance. Percaya nggak kalau Anda mencoba menyeimbangkan hidup Anda mencoba memberi dari apa yang lebih dalam dirimu, percaya nggak saudara? Gak ada orang yang akan iri. Gak ada orang yang akan sirik. Kenapa? Karena dia tahu. Buat apa kita sirik sama dia? Kalau dia lebih juga dia pasti bagi-bagi. Setuju? Repotnya orang sekarang kalau lebih bagi kagak, foto doang di mana-mana menyombongkan diri, gitu kan? Ya. Kesannya dia yang paling benar, yang paling kudus, yang paling dicintai Tuhan. Repotnya gitu kan? Kalau setiap satu tubuh gereja diizinkan Tuhan punya kelebihan yang luar biasa dalam satu bidang dan dia bagikan hal itu kepada yang lain, waduh, gak ada orang sesama gereja saling ngutukin, saudara. Ya, saya punya banyak teman pendeta, tentunya gak sebanyak Pak Daniel. Beberapa teman pendeta saya itu jujur ya, hidupnya itu ada yang susah sekali. Betul susah. Di saat yang sama ngalamin masalah rumah tangga, di saat yang sama juga selain rumah tangga, pelayanan juga, anaknya juga ada yang terlahir kurang normal, kemudian di saat yang sama juga kurang uang. Serius. Saya coba seimbangkan apa yang saya punya dengan cara apa? Kalau dia WA begitu susah, saudara, cerita panjang lebar, saya ajak dia ketemu. Saya ajak dia makan, saya doakan, kadang menangis di tempat makan. Ya. Dia jual apa, kadang saya kasih, saya bayar, barangnya nggak saya ambil. Ada satu lagi yang lain, saya sumbang begini, begono, segala macam. Kenapa? Bukan sekedar untuk menolong, tapi juga memberi dari apa yang lebih dalam hidup saya. Setiap kita pasti punya kelebihan yang Anda bisa berikan. Gak mungkin gak punya. Kalau Anda pikir Anda susah, coba cari 10 orang yang lebih susah dari Anda. Pasti gampang ketemunya. Ya. Dunia ini akan lebih baik seandainya kita hidup dalam keseimbangan. Amin. Kekurangan berbahaya. Kita berjuang supaya nggak kurang. Segala cara kita buat supaya nggak kurang hidup kita. Tapi ada satu yang kita lupa. Kelebihan pun berbahaya. Dan jarang sekali saya dapati kita berjuang supaya hidup ini tidak terlalu berlebih. Ya. Amin. Saya berdoa kita bisa menjadi berkat dan menyeimbangkan apa yang kurang. Pertama-tama dalam hidup saudara seiman di sekeliling kita, dalam hidup tubuh Kristus, dan kalau bisa dalam hidup bangsa ini, saudara. Setuju gak? Bangsa kita perlu diseimbangkan. Betul gak? Betul? Amin ya? Bangsa kita perlu diseimbangkan. Sehingga masing-masing bisa hidup baik tanpa perlu sakit hati satu sama yang lain. Karena dia terlalu kurang. Sementara yang lain terlalu berlebih. Percaya nggak, Tuhan sangat benci ketidakseimbangan. Aneh ya, ada satu cerita di Lukas pasal 19 tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Betul ya? Betul.
Tuhan tuh kayaknya kesel banget dengan orang kayanya, namanya nggak disebut ya. Padahal orang kayanya itu belum tentu jahat, belum tentu bisnis kotor, saudara. Ya, tapi dia kontraskan ketidakseimbangan itu. Dan akhirnya kapan diseimbangkannya? Kapan orang kaya itu memperoleh keseimbangannya? Kapan? Ketika dia masuk neraka. Anda tahu nggak ada ayat di Wahyu 18, Wahyu 18 yang berbunyi, mereka yang sangat berlebih akan disiksa sesuai dengan kemuliaan dan kemewahan yang mereka nikmati. Ngerti ya? Ukuran siksaannya, ukuran hukumannya adalah keseimbangan. Serem ya, saudara? Serem ya? Bayangkan, ukuran hukumannya itu keseimbangan dari semua kemewahan dan kenikmatan yang udah mereka nikmati. Tuh, semua kelebihan dalam hidup mereka nanti suatu hari diseimbangkan dengan menjadi apa? Siksaan dan penghukuman. Tuh. He is the God of balance. Lihat, semua hidup ini dikontrol oleh keseimbangan. Nah, ini Pak Filipus, terima kasih ya. Wahyu 18 ayat yang ke-7, berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Tuh. Betul? Ya. Anda ingat di kitab Wahyu yang sama, Wahyu 2 dan Wahyu 3, jemaat yang miskin di dunia dibilang kaya di mata Tuhan. Sebaliknya, jemaat Laodikia yang kaya dibilang miskin di mata Tuhan. Lihat. Notice balance-nya, nanti ya. Ya. Ayo seimbangkan hidup Anda dengan sekeliling Anda. Nanti Anda akan lihat duniamu pasti berubah. Amin ya. Mari kita berdoa sama-sama yuk. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat momen yang ajaib ini. Kami belajar tentang kasih yang mengeluarkan sesuatu. Kasih yang tulus, kasih yang murni. Kasih yang mau menyeimbangkan semua hal yang kurang di sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Hari ini Tuhan, kami mengambil keputusan untuk bisa melepaskan sesuatu dalam hidup kami. Membuangnya. Dan tidak mengharapkan apa-apa. Karena kami mengerti dalam setiap pemberian kami pasti ada yang baik. Dan lewat hidup kami, sekeliling kami diseimbangkan. Dan hidup ini menjadi berkat. Dalam nama Yesus, menyerahkan setiap kami, para warga binaan ke dalam tangan-Mu, anak-anak-Mu yang kami kasihi, yang Kau kasihi. Setiap kita yang percaya, kita sama-sama katakan, amin. Amin, 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 amin. Amin, 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 amin. Sampai ketemu.